Oke, di video kali ini gue bakal coba bandingkan ya Intel dengan RAM yang 16 GB ya, 8 plus 8 ya kan, versus di iPhone jadul yang RAM-nya cuma 3 GB ya. Ya, berkali-kali lipat boy ya RAM-nya. Ingat ya, ini video ini tidak membahas RAM itu merembet ke performa bla bla bla, tapi gue pengen tahu aja spek yang diberikan, kombinasi yang diberikan oleh Intel dengan RAM yang mubazir parah 16 GB, sejauh apa perbedaannya dengan iPhone yang hanya RAM-nya 3 GB. Dan ini cuman buat seru-seruan aja, karena pada dasarnya ini bukanlah apple to apple buat dibandingkan. Yang ini the real buat flagship pada dahulu kala. Ini dari lahir nggak ada flagship nih satu ini ya. Jadi ini buat seru-seruan aja. Nah, tapi gue juga pengen kasih tahu, sorry ya, gue buat video sok-sok gimana gitu. Gue pakai sarung tangan karena gue habis bongkar kendaraan gue ya, habis ganti oli. Dan tangan gue beroli, ya udah gue cuci pakai sabun berminyak itu. Jadi kalau gue megang HP kayak berminyak itu, ya udahlah gue lapisin sarung tangan karet gini aja. Ya udahlah, itulah ya. Jadi di video kali ini gue bakal pengetesan simpel aja. Kira-kira performa basicnya bagusan mana antara Intel S23 dengan iPhone 7 Plus. Ingat ini RAM-nya 8 GB tapi plus 8 lagi, jadi pabrikan si Intel bilang RAM-nya 16 GB ya, so look at that, 16 GB RAM. Sedangkan di iPhone 7 Plus ya RAM-nya cuma 3 GB. Oke, ini gue kasih tahu dulu basicnya handphone ini. Ntar ini ada passcode cuy. Basicnya handphone ini masih cukup kosong, cuman ada apps dikit aja, jadi masih cukup fair. Dan ini recent apps-nya udah kosong juga, ini recent apps-nya juga udah kosong juga. Dan kita bakal mulai dari mematikan handphone ini. Oke, kita coba matiin handphone ini, habis itu dinyalain lagi. Siapa yang duluan masuk menu ya. Ini gue matiin di iPhone 7 Plus dulu. Oh ya, lu juga bisa ralat ya kalau ada pergerakan tangan gue, mana yang lebih cepat, mana yang lebih ketekan duluan ya kan. Jadi ya lu bisa ralat di kolom komentar. Dan ini kita tunggu dulu beberapa detik, karena handphone kalau baru mati belum mati total ya. Kita tunggu dulu. Gue skeptis sih kalau si iPhone ini bakal menang meskipun RAM-nya cuma 3 GB ya kan cuy. Ya kita coba nyalin bareng. Kita kalau tombol power ada di bawah sini ya. iPhone tombol power ada di sini. Jadi gue bakal coba pencet berbarengan. Oke, kita coba pencet berbarengan. Mana yang lebih dulu nih? Oke, kita coba pencet nih. Ya, kita coba 1, 2, 1, 2, 3. Dan kita tungguin saja. Mana yang bakal masuk menu duluan? Yang RAM yang 16 GB atau RAM yang 3 GB ya. Still logo Apple, still Intel logo ya. Still logo Apple, Intel logo. Kita tunggu. Anjay, masuk menu cuy. Ada passcode-nya. Nah, pakai passcode duluan lagi. Di sini duluan iPhone ya. Jadi di pengetesan pertama skornya 1, menang iPhone. 1-0 nih, menang iPhone. Kita bakal coba buka menu kamera. Mana yang duluan masuk. Oke. Ini menu kamera ada di bawah nih. Gue bakal pencet bareng 1, 2, 3. Malah ketekan, tar dulu cuy. Ini agak susah nih. Pakai sarung tangan agak susah gimana gitu gue nyentuhnya ya. Kosong. Close dulu, udah nggak ada recent apps-nya. 1, 2, 3. Kekerasan gue neken. Recent apps-nya udah nggak ada. Kita close dulu. 1, 2, 3. Ini duluan ya. Ini duluan, iPhone lagi duluan masuk. Skornya 2-0, oke. Skornya 2-0. Skornya 2-0. Kita coba masuk ke menu basic aja di sini. Kita coba lihat. Kalender. Ini ada kalender. Nah, kita coba ketik ya. Kita coba ketik mana yang duluan masuk ke menu. 1, 2, 3. iPhone duluan lagi.
iPhone duluan lagi, skor 3-0. Skor 3-0. Dan sekarang gua bakal jelasin conclusion total dari pengetesan ringan ini. Ini super ringan banget ya. Karena untuk pengetesan yang lebih advance, banyak channel lain yang lebih proper. Kalau gue ala-ala aja lah. Karena di video ini gue pengen sambil cerita. Kayak nggak valid gitu kalau gue cerita secara detail tapi nggak ngasih tau ke lo gambarannya gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa handphone yang dikasih spek yang rame gila-gilaan, mubazir RAM ya, itu tidak ngefek ke performa ya. Lu tuh harus lihat dulu yang namanya chipsetnya, proses sistemnya. Dan kalau handphone saya kan banyak orang yang lupa. Ini ngaruh banget buat performa. Baterai health-nya. Nah, handphone ini ngebut emang iPhone 7 Plus ini masih ngebut kalau dibandingkan Itel. Cuman kalau BH baterai ini di 50-an%, di bawah 60%, kalau 70-80 masih oke lah, cuman boros aja gitu. Ini performanya bakal nurun parah. Ini bakal nge-lag banget. Jadi satu hal yang harus lo tahu kalau buat performa handphone itu oke. Yang pertama sebenarnya lo harus tahu dulu RAM-nya nggak usah terlalu mubazir. Yang penting lo lihat dulu chipsetnya overkill gak, software-nya itu berat atau enggak, apps bawaannya berat atau enggak, ya kan. Terus yang terakhir komponen di handphone itu masih orian atau enggak. Kalau nggak ori, ya itu pasti nambah lemot handphone ya. Kenapa nambah lemot? Biasanya parts non ori itu nyebabin sedikit lebih panas di bagian konektor di motherboard ya. Kalau itu udah panas, ada penurunan performa sedikit. Itu udah pernah gue lakuin reset di iPhone jadul banget, itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu gue reset kayak gitu. Dan itu ya berpengaruh banget. Yang LCD non ori itu bisa nyebabin sekian persen iPhone itu sedikit lebih lemot. Dan yang terakhir itu baterai health ya. Ini riset kecil-kecilan gue juga beberapa tahun lalu, bahwa baterai health itu ngaruh banget di performa handphone. Jadi percuma handphone itu chipsetnya oke, iPhone itu terkenal bla bla bla, tapi kalau baterai health-nya di 50-an% itu udah parah, udah chaos parah, itu wajib ganti sih. Mau nggak peduli lah itu mau ori mau nggak baterai. Kalau baterai health-nya udah di 50-an% itu performa handphone bakal drop parah. Oke, dari pengetesan ini gue bisa kesimpulin bahwa kalau lo mau yang performanya oke, lo jangan lihat RAM-nya, karena RAM mubazir itu juga buat apa gitu kalau handphonenya nggak terlalu overkill ya kan. Tapi di sini gue bisa kasih kesimpulan ya. Itel ini ngasih spek kayak gini tuh diperuntukkan buat orang yang pemakaian daily ringan aja. Dikasih RAM gede ya biar bisa lebih luas lagi, kayak lo nyimpan apps, RAM-nya room yang gede, ini lo bisa lihat nih. Ini udah gede lo tanpa pasang SD card lagi 128 GB. Dengan apalagi handphone second gini harga di bawah 1 juta. Ini menurut gue udah cengli lah. Ini adalah salah satu perhitungan yang cengli untuk pakai harian ya. Apalagi handphone kedua ini cengli banget nih handphone ya, RAM 16 GB ini. Karena untuk dari sisi internal memorinya itu serba mubazir ya. Ini cengli banget nih handphone. Nah, sedangkan yang iPhone old kayak gini, ini sebenarnya buat siapa sih sekarang? Handphone kayak gini tuh lebih buat ke handphone kedua juga. Ini handphone buat handphone secondary, ini secondary. Karena kedua handphone ini kalau dijadiin handphone utama udah nggak ada yang enak cuy. Ya, gue boleh jujur udah nggak ada yang enak di antara kedua handphone ini. Oke, mungkin sampai di sini video ya begitulah ya perbandingan antara RAM 16 GB dan RAM 3 GB. Dan sampai jumpa di video nggak jelas gue yang berikutnya. Peace.